Pasien Ibu. Iya, Ya. Sebelumnya perkenalkan saya dengan dokternya di sini. Saya menjaga poliklinik dalam hal ini. Ya, di sini dengan Ibu siapa? Jovanka. Oke, Ibu Jovanka. Ibu Jovanka ini yang jadi pasien hari ini atau anaknya? Anaknya ada. Anaknya. Oke. Nama anaknya siapa ya, Ibu? Anaknya Feli. Oke, usianya? Usianya 7 tahun. 7 tahun. Oke. Datang ke sini dengan keluhan apa ya, Ibu? Anak saya itu sering dok, sering cepet capek kalau misalnya lagi main sama teman-temannya. Oke, cepet capek. Selain itu, apakah ada gejala lain atau keluhan lain kayak sesak nafas atau lemas? Iya, kalau habis main-main gitu biasanya sering sesak nafas itu. Oke. Apakah juga ada kayak berdebar-debar yang benar-benar berdebar kencang? Iya. Ada ya. Oke. Untuk keluhannya apakah membaik waktu istirahat? Iya, biasanya habis istirahat lumayan membaik. Lumayan baik ya. Kemudian untuk komplikasi lainnya seperti patah tulang, gagal pertumbuhan, atau diabetes apakah pernah dialami? Oke, nggak ada ya. Kemudian untuk penyakit sebelumnya apakah ada seperti malnutrisi, hemoroid atau kanker? Nggak ada sih. Ada ya. Oke. Untuk riwayat pengobatan sebelumnya seperti transfusi darah atau mungkin seperti infeksi untuk perawatan infeksi atau hingga sampai overload besi nggak ada ya? Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Selanjutnya dari riwayat keluarga, apakah pernah mengalami gejala atau keluhan yang sama? Nggak ada sih dok, tapi ada sih dok, dulu sepupunya itu dulu waktu kecil juga ada keluhan-keluhan kayak gini. Terus tapi sekarang udah meninggal sih dok. Keluhan yang sama ya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu, dari keponakan atau sepupunya sendiri itu usia berapa ya sepupunya? Usianya masih 13 tahun dok. Masih muda ya, 13 tahun. Oke, baik. Oke, dari beberapa keluhan yang sudah saya tanyakan, kemudian riwayat penyakit sebelumnya dan penyakit sekarang, di sini saya suspek adanya thalassemia Ibu. Nah, jadi thalassemia itu adalah penyakit genetik yang dimana itu penyakit yang diturunkan. Nah, jadi kalau misalkan ada anggota keluarga seperti tadi sebelumnya ya, itu yang terdiagnosa kemungkinan seperti thalassemia, itu perlu adanya pemeriksaan screening terhadap anggota keluarga lainnya, misalkan dari anaknya ibu sendiri. Nah, di sini juga dari untuk tata laksana thalassemia itu sendiri itu perlu pemberian transfusi darah, kemudian transplantasi sutu atau sum-sum tulang, dan pemberian chelatin agent untuk mencegah terjadinya hemosiderosis atau overload besi, karena biasanya dari transfusi darah itu mengakibatkan adanya overload besi pada pasien yang biasanya menerima transfusi ya. Kemudian juga ada perlunya tambahan suplemen asam folat, pengurangan absorpsi besi dengan minum teh, dan mengurangi vitamin C. Kemudian untuk efek samping dari terapinya ini sendiri yang perlu diketahui adalah dari transfusi tadi sudah saya sebutkan ya, itu adanya peningkatan resiko infeksi, kemudian overload besi. Kemudian untuk infeksinya itu seperti hepatitis B, C, dan juga HIV. Nah, kemudian maka dari itu perlu adanya monitoring status besi secara rutin dan pemeriksaan lainnya untuk mengetahui adanya penimbunan besi pada organ-organ seperti jantung maupun hati. Nah, kemudian sama seperti monitoring sebelumnya, perlu juga ada evaluasi. Di sini evaluasi itu tujuannya untuk melihat keberhasilan terapi dan apakah telah mencapai kadar HB yang optimal. Karena biasanya pasien yang tidak mendapatkan terapi maksimal atau tidak diterapi dapat menyebabkan kegagalan pertumbuhan. Nah, untuk itu, untuk memonitor resiko hemosiderosis atau overload besi itu perlu dilakukan pengukuran status besi secara rutin dan pemeriksaan lainnya untuk mengetahui adanya penimbunan besi pada organ-organ seperti jantung maupun hati ya Ibu. Nah, kemudian untuk prognosis atau dari prognosis thalassemia, prognosisnya itu sebenarnya baik Ibu. Ya walaupun di sini dari thalassemia sendiri tidak dapat sembuh, tapi dapat ditangani, dapat diberikan seperti kualitas hidup yang lebih baik terhadap pasien. Nah, itu dengan terapi yang tepat. Kemudian pada pasien thalassemia mayor dengan transfusi rutin, kemudian pemberian chelating agent untuk mengurangi resiko morbiditas dan mortalitas
yang diakibatkan oleh tadi hemosiderosis atau overload besi tadi. Untuk sampai sini apakah ada pertanyaan Ibu? Nggak ada dok. Oke, baik, terima kasih Ibu. Terima kasih dok. Baik, selamat siang Ibu. Siang dok. Oke, sebelumnya perkenalkan saya dengan Dokter dari sini. Saya menjaga poli hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Johanka. Johanka. Usianya? Usianya 19 dok. Oke. Johanka 19 tahun. Untuk saat ini keluhannya apa ya Kak? Saya tuh akhir-akhir ini sering pusing terus sering lemas juga deh. Pusing, lemas, atau ada gejala lain selain lemas, atau sering capek, atau badan terasa ringan atau melayang? Iya, kadang-kadang agak melayang gitu sih dok. Oke. Kalau pusingnya juga ada? Pusingnya ada. Oke. Selain itu, untuk apa ya namanya, kalau menstruasi itu bilang apa ya? Siklus. Oke, untuk siklus menstruasinya apakah normal? Normal ya. Apakah sebelumnya ada riwayat trauma atau kayak berdarah berlebihan atau mimisan? Nggak ada ya. Oke, selanjutnya apakah sebelumnya pernah ada riwayat seperti hemoroid atau wasir gitu? Nggak ada ya. Kanker? Nggak ada juga. Ada. Untuk riwayat pengobatan, apakah sekarang sedang mengkonsumsi obat-obatan seperti proton pump inhibitor atau antagonis H yang biasanya itu obat-obatan ini ya, lambung? Nggak ada ya. Kalau dari keluarga apakah pernah mengalami keluhan yang serupa? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Kemudian untuk sehari-harinya, untuk dietnya, maksudnya untuk rutinitasnya makanannya seperti apa? Di sehari atau vegetarian? Ya biasanya ya makan nasi sama sayur sama protein gitu sih dok, telur. Oke. Kemudian apakah sering minum atau konsumsi teh? Iya sering dok. Oke, Hampir setiap pagi minum teh. Oke. Untuk dari pekerjaan kakaknya sendiri di sini, apakah bekerja di tambang atau mungkin kerja kantoran? Masih mahasiswa sih dok. Oh, masih mahasiswa ya? Iya. Oke, baik, dari beberapa gejala yang disebutkan dari kakaknya, sepertinya di sini kakaknya disuspek mengalami anemia defisiensi besi. Nah, jadi defisit cadangan besi ini terjadi kalau misalkan ngomong apa ini? Oke, enggak. Jadi penyebab dari anemia defisiensi besi itu gimana sih? Defisit cadangan besi akibat penyakit atau Jadi anemia defisiensi besi itu defisit cadangan besi akibat penyakit atau kondisi lainnya, yang dimana itu dikarenakan peningkatan kebutuhan besi dan kurangnya asupan besi pada tubuh kakaknya. Nah, gangguan ini itu diakibatkan kemungkinan tadi konsumsi tehnya. Nah, kemudian akibat konsumsi teh yang menghambat absorpsi besi itu kehilangan besi, misalkan juga bisa selain konsumsi teh itu juga bisa karena pendarahan. Nah, selain itu untuk tata laksana dari anemia defisiensi besi itu bisa berfokus dengan mengisi cadangan besi dengan pemberian preparat besi baik oral maupun parenteral dan mengobati kelainan atau penyakit yang mendasari terjadi defisiensi besi. Namun di sini kakaknya nggak ada ya. Kemudian efek samping dari terapinya sendiri itu ada rasa terbakar di dada, kemudian mual, kram perut, dan juga diare. Sedangkan efek samping dari preparat besi parenteral bisa lokal atau sistemik. Nah, yang dari efek lokalnya itu bisa berupa nyeri di daerah injeksi dan adanya rasa metalik. Nah, kemudian untuk reaksi sistemik dari preparat besi parenteral tadi itu bisa meliputi hipotensi, sakit kepala, malaise, urtikaria, kemudian reaksi anafilaktik dan sebagainya. Nah, reaksi lambat dari pengobatan tadi itu juga bisa limfadenopati, mialgia, atragia, dan demam. Nah, mayoritas reaksi adalah ringan dan sementara.
Kemudian untuk evaluasi dari terapinya juga perlu dilakukan. Dan di sini parameter dari hematologi yang digunakan untuk memonitoring adalah dengan memonitor retikulosit dan HB-nya dari HB kakaknya. Kemudian apabila pengobatan tidak berhasil, ini perlu dilakukan evaluasi apakah diagnosis sudah tepat, apakah terdapat penyakit penyerta, kepatuhan dari minum obat, kemudian apakah dosis telah sesuai, dan apa terdapat kehilangan besi atau malabsorpsi besi yang masih berlanjut. Kemudian untuk prognosis dari anemia defisiensi besi, ini adalah prognosisnya baik ya Kak. Jadi setelah mendapatkan terapi besi dan penyakit yang mendasari telah teratasi, semua gejala atau keluhan dari kakaknya sendiri ini dapat membaik. Nah, kemudian untuk anemia sekian, apakah ada pertanyaan dari kakaknya? Oke, baik, terima kasih.